Selamat datang kembali di video Filsafat Online dalam episode 100 filsuf dunia, di mana kita akan membedahnya dalam 100 hari. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mencoba menyelami pemikiran dari seorang tokoh yang sangat penting dalam psikologi dan juga filsafat tentu saja. Mungkin untuk teman-teman yang berkuliah di psikologi pasti sudah mengenal nama ini, tapi untuk sebagian besar lainnya, terutama yang dari bidang filsafat atau bidang-bidang lainnya, mungkin kurang familiar dengan nama ini. Namanya adalah Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Teman-teman, Jung ini dikenal sebagai pendiri psikologi analitik. Apa itu psikologi analitik? Psikologi analitik adalah salah satu cabang dari bidang ilmu psikologi yang mengungkap konsep-konsep seperti arsip kolektif, archetype, kemudian juga proses individuasi. Apa itu artinya? Oke, kita akan mencoba untuk membahasnya secara garis besar dalam video kali ini. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu siapakah Jung itu. Maaf ya. Nama aslinya sudah kita dengarkan tadi ya, Carl Gustav Jung. Dia lahir tanggal 26 Juli 1875 di Swiss. Dia adalah seorang psikiater, psikolog, dan sekaligus filsuf ya, yang kemudian mengembangkan psikologi analitik, sebuah cabang psikologi yang ini berbeda dengan aliran yang sudah kita bahas pada video sebelumnya mengenai Sigmund Freud ya. Jadi kalau Sigmund Freud itu adalah aliran psikoanalisis, sedangkan ini adalah yang berbeda sekali, yaitu psikologi analitik. Nah, meskipun awalnya sebenarnya Jung ini bekerja bersama dengan Freud, tetapi kemudian mereka mengalami perbedaan pandangan yang signifikan, yang kemudian membuat Jung akhirnya beralih mengeksplorasi jalan filsafat dan psikologi yang berbeda, yang lebih luas, dengan melibatkan aspek-aspek lain, yaitu spiritual, yaitu tentang kolektivitas dan mistik dalam pemikiran Jung. Nah, kita tadi sempat sebut ya teman-teman tentang archetype ya, arketipe tulisannya, archetype. Nah, ini nanti akan kita coba kaitkan dengan alam bawah sadarnya Sigmund Freud, tapi ini alam bawah sadar yang kolektif. Baik, kolektif itu artinya tidak hanya satu manusia ya, tapi kumpulan. Kita bahas dulu. Jadi gini, salah satu konsep utama yang dikembangkan Jung adalah arsip kolektif. Archetype gitu ya, arsip kolektif atau collective unconscious, bawah sadar yang kolektif. Jung berpendapat bahwa selain manusia punya bawah sadar yang sifatnya pribadi, individu dia sendiri, yang di dalamnya ada kenangan-kenangan dan pengalaman individu ya, seperti yang Freud ya sebutkan, tapi juga ada loh ternyata bawah sadar yang kolektif, yang lebih luas, yang mencakup pengalaman umat manusia secara kolektif sepanjang sejarah. Nah teman-teman, di dalam arsip atau pengarsipan kolektif itu, bawah sadar kolektif itu, pengarsipannya terdapat archetype atau gambaran mental atau simbol universal yang muncul dalam mitos, mimpi, dan cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia. Archetype ini menggambarkan
pola-pola dasar yang membentuk cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita bertindak. Jadi secara kolektif, maksudnya Jung itu memang ada gambaran mental yang terkumpul gitu ya, yang bawah sadar gitu ya, tapi nanti kemudian muncul dalam kesadaran, munculnya itu dalam bentuk mitos, mimpi, dan cerita rakyat. Nah, ada beberapa contoh archetype yang kemudian dikenal luas, yang oleh Jung itu diberikan contohnya itu 4 ya, 4. Pertama adalah pahlawan atau the hero. The hero atau pahlawan ini adalah tokoh yang menghadapi tantangan besar. Ini archetype ya, yang secara kolektif bawah sadar muncul ke permukaan ya. Tokoh yang menghadapi tantangan besar, yang berjuang untuk kebaikan dan mengalami transformasi besar, itu tentang hero. Kemudian yang kedua, archetype-nya adalah the shadow atau bayangan. Ini aspek tersembunyi nih dari diri kita yang seringkali berisi kualitas atau dorongan yang tidak kita sadari atau tidak kita terima. Yang ketiga, animus, the animus atau animus. Jadi ini representasi dari aspek feminin. Jadi kalau anima itu feminin ya, dalam diri pria, dan maskulin atau animus dalam diri wanita. Jadi ini representasi. Jadi dalam diri wanita itu ada aspek laki-lakinya nih, maskulin nih, animus. Kalau dalam diri laki-laki ada aspek femininnya nih, anima. Kemudian ada yang keempat adalah archetype yang keempat itu adalah the wise old man, orang bijak yang tua. Ini merepresentasikan atau melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, itu 4 archetype. Archetype itu apa? Gambaran mental atau simbol universal yang muncul dalam mitos, mimpi, dan cerita rakyat dari berbagai budaya. Nah, archetype itu ada di mana? Ada di dalam arsip kolektif atau bawah sadar kolektif kita. Itu menurut Jung. Nah, Jung percaya bahwa kita semua ini membawa arsip kolektif dalam diri kita. Dan simbol-simbol tadi itu muncul dalam mimpi, dalam karya seni, dan bahkan dalam konflik batin kita sehari-hari. Jadi kan manusia kemudian sangat jelas ya ditentukan secara kolektif dan secara sosial ya, tidak hanya dari dalam dirinya sendiri. Itulah kekasan psikologi analitik. Nah, apakah manusia bisa menjadi dirinya sendiri di tengah pengaruh pembentukan lingkungan sosial dan kolektif itu tadi? Bisa. Prosesnya disebut Jung sebagai individuasi. Jadi Jung itu mengenalkan satu konsep lain yang sangat penting dalam pemikirannya, yaitu proses individuasi. Individuasi adalah perjalanan hidup di mana seseorang belajar untuk mengintegrasikan berbagai aspek diri mereka, termasuk yang tersembunyi dalam shadow itu tadi, atau yang tidak mereka sadari. Nah, Jung percaya bahwa tujuan hidup kita ini manusia kan untuk mengutuhkan diri ya, mengutuhkan diri. Caranya dengan menerima semua bagian diri kita, baik yang shadow maupun yang hero, yang animus maupun yang bijaksana, the wise old man. Nah, yang terang maupun yang gelap itu diutuhkan. Nah, pengutuhan inilah individuasi. Nah, untuk menjadi pengutuhan ini kan butuh proses pemahaman diri ya. Proses untuk memahami diri. Memahami diri itu maksudnya adalah mencari makna dalam hidup dan mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, menurut Jung, individuasi bukanlah suatu pencapaian yang akhir. Jadi dalam hidup kita itu proses individuasi atau proses untuk menjadi diri sendiri itu, menjadi diri yang sejati itu terus berkelanjutan sepanjang hidup tanpa henti sampai mati. Semakin kita menyadari
berbagai aspek diri kita, semakin kita bisa hidup dengan lebih otentik dan seimbang. Oke, itu Jung ya, garis besarnya gitu. Nah sekarang apa pengaruh Jung dalam psikologi dan budaya? Nah, pengaruhnya pemikiran Jung tadi itu ya sangat besar, teman-teman. Bukan hanya di bidang psikologi, bidang di mana dia menekuninya, tapi juga dalam berbagai bidang, seni, sastra, dan budaya populer. Semua dipengaruhi juga oleh Jung. Konsep archetype tadi misalnya, sangat konsep archetype-nya Jung ini sangat mempengaruhi beberapa dan mungkin banyak penulis dan seniman ketika mereka hendak menciptakan karya-karya yang menggali aspek terdalam dari pengalaman manusia. Karakter-karakter pahlawan dalam film, buku, dan cerita misalnya, itu seringkali mencerminkan archetype Jungian ini tadi, seperti the hero, the shadow, the wise old man gitu ya. Nah, selain itu, kan tadi kan Jung juga banyak bicara tentang konsep bawah sadar secara kolektif ya. Nah, konsep bawah sadar kolektif ini banyak mempengaruhi terapi psikologis modern, terutama dalam teknik-teknik yang fokusnya pada simbol, mimpi, dan analisis transpersonal antar orang gitu ya. Jung juga banyak berpengaruh pada bidang psikoterapi tadi ya, terutama dalam hal bagaimana mendekati klien atau pasien dengan cara yang lebih holistik. Jadi tidak hanya melihat bawah sadarnya secara individual, tapi juga mempertimbangkan aspek kolektifnya, mempertimbangkan aspek spiritualnya, dan simbol-simbol dalam proses penyembuhannya. Nah, meskipun Jung sangat dihormati dalam bidang psikologi, dalam bidang filsafat, pemikiran dia tidak lepas dari kritik, terutama pada aspek-aspek mistisnya dan spiritual dalam teori Jung. Beberapa orang menganggap arsip kolektif atau archetype sebagai ide yang terlalu spekulatif, sehingga tidak bisa diuji secara empiris dan ilmiah. Ada juga yang merasa bahwa teori-teori Jung ini tadi terlalu abstrak untuk kemudian bisa diterapkan dalam konteks praktek psikologi yang sifatnya lebih pragmatis, yang dibutuhkan jawaban secara real gitu. Nah, tapi meskipun begitu banyak kritik menerpa pemikirannya, ya pemikiran Jung tetap memberikan pengaruh yang besar dalam psikologi kontemporer, terutama dalam psikoterapi, tentang analisis mimpi dan pemahaman diri. Baik, saya pikir cukup demikian ya pembahasan kita tentang Carl Gustav Jung, di mana dia sudah jelas ya mengajarkan kepada kita bahwa di dalam diri kita ini terdapat lapisan-lapisan tak terlihat yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kalau kita kemudian melihat arsip kolektif kita, archetype, dan proses individuasi, kalau kita mempelajarinya, maka sebenarnya Jung itu sedang mengajak kita untuk bisa mengenali diri sejati kita, supaya kita bisa menerima bayangan-bayangan kita, shadow yang gelap kita, dan akhirnya kita kemudian bisa tumbuh jadi individu yang lebih otentik, lebih utuh, dan lebih sadar. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah mungkin ada kesalahan dalam penjelasan saya? Silahkan tuliskan di komentar, atau ada yang kurang, tambahkanlah di komentar. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ajukan di komentar, kita berdiskusi bersama. Terima kasih sudah mengikuti kelas kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tetap berpikir kritis.